Kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi terjadi di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Jenderal Sudirman, Unsoet, Purwokerto, Jawa Tengah. Pelakunya diduga adalah seorang oknum dosen bergelar profesor. Unsoet adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. Universitas ini didirikan pada 23 September 1963 dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dikonfirmasi mengenai hal tersebut Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Insinyur Norman Ari Prayogo SPI, MC membenarkan kejadian itu. Infonya betul, hanya saya tidak berwenang menyampaikan informasi, kata Norman saat dikonfirmasi Tribun, Kamis, 24 Juli 2025. Profesor Norman meminta Tribun untuk menghubungi juru bicara kampus Unsoet, Profesor Dr. Insinyur Maid Setiansah S.IP, MSc. Yang berwenang Bu Maid Mas Jubir Unsoet, kata Profesor Norman. Tribun kemudian mencoba menghubungi Profesor Maid. Ia mengaku belum mengetahui kasus tersebut karena sedang berada di Taiwan melakukan sejumlah pertemuan akademisi. Kebetulan kami seminggu ini posisi di Taiwan, jadi belum mendapat informasi lengkap tentang berita ini, kata Profesor Maid. Dekan FISIP Unsoet Purwokerto, Profesor Dr. Slamet Rosyadi MSc saat dikonfirmasi Tribun juga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Ia mengaku akan meminta arahan terlebih dahulu kepada pimpinan terkait perkara itu. Saya tunggu arahan pimpinan dulu ngih, kata Profesor Slamet. Informasi yang diperoleh Tribun oknum dosen bergelar profesor yang diduga menjadi pelaku kekerasan seksual di kampus FISIP Unsoet Purwokerto sempat menjadi dosen jurusan ilmu politik lalu pindah ke komunikasi. Dosen tersebut merupakan lulusan S3 Institut Pertanian Bogor, IPB, jurusan sosiologi dengan spesialisasi komunikasi. Kabarnya terduga pelaku juga baru saja dikukuhkan menjadi guru besar pada tahun 2023 silam. Suasana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Jenderal Sudirman, Unsoet, tampak tegang pasca mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Yang membuat publik tercengang, terduga pelaku merupakan seorang guru besar aktif di lingkungan kampus tersebut. Kasus ini menjadi sorotan tajam, baik di kalangan sivitas akademika maupun masyarakat luas, karena melibatkan relasi kuasa antara dosen senior dan mahasiswa yang menjadi korban. Kemarahan mahasiswa tak dapat dibendung. Pada Rabu, 23 Juli 2025, siang, sekelompok mahasiswa Unsoet menggelar aksi damai di depan gedung rektorat. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan, Unsoet darurat kekerasan seksual, dan lindungi korban, bukan pelaku, sebagai bentuk protes dan seruan moral kepada pihak kampus. Presiden BM Unsoet, M. Hafiz Baihaqi, menegaskan bahwa aksi ini lahir dari keresahan mahasiswa terhadap minimnya transparansi penanganan kasus oleh kampus. Kami tidak ingin kasus ini ditutupi. Kami menuntut proses yang adil dan berpihak kepada korban, kata Hafiz kepada tribunbanyumas.com. Menurutnya, laporan dugaan pelecehan telah disampaikan ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Satgas PPKS, Unsoet. Laporan tersebut telah diproses dan menghasilkan rekomendasi yang kini berada di tangan rektorat. Menanggapi aksi mahasiswa dan sorotan publik, Wakil Rektor 3 Unsoet, Norman Prayogo, turun langsung menemui para demonstran. Ia mengonfirmasi bahwa rekomendasi dari Satgas PPKS tengah dibahas dalam rapat internal kampus. Rektorat sedang melakukan pembahasan intensif terhadap laporan dan rekomendasi yang masuk. Kami pastikan proses berjalan sesuai prosedur, ujarnya. Namun, juru bicara Unsoet, Profesor Maid Setiansah, menyampaikan pernyataan yang lebih hati-hati. Kami masih mengumpulkan informasi secara menyeluruh, tuturnya singkat.
Publik kini menantikan langkah konkret dari pihak universitas. Sebuah keputusan yang adil dan transparan dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan terhadap integritas institusi pendidikan. Rekam jejak Satgas PPKS Unsoed dalam tangani kekerasan seksual. Ini bukan kali pertama Unsoed berhadapan dengan kasus kekerasan seksual. Pada 2024 lalu, Satgas PPKS berhasil menangani kasus pelecehan terhadap 4 mahasiswi oleh seorang pria berinisial MD yang menyamar sebagai pencari bakat iklan. Kala itu, Satgas PPKS memprioritaskan pendampingan psikologis korban sebelum membawa kasus ke ranah hukum. Ketua Satgas PPKS, Tri Wuryaningsih, menyatakan bahwa penguatan mental korban menjadi fokus utama sebelum tindakan hukum dilakukan. Satgas juga aktif melibatkan keluarga korban dan menjamin perlindungan selama proses pelaporan berlangsung. Penanganan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen nyata kampus dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Berbeda dari kasus sebelumnya, kini terduga pelaku justru berasal dari kalangan internal kampus, seorang guru besar yang memiliki otoritas tinggi. Hal ini membuat kasus menjadi lebih kompleks, terutama terkait dengan potensi relasi kuasa dan konflik kepentingan dalam penanganannya. Mahasiswa pun menuntut agar prosedur Satgas PPKS tetap dijalankan secara utuh, tanpa intervensi atau perlindungan terhadap pelaku. Publik berharap agar kampus tidak hanya responsif terhadap tekanan, tapi juga berpihak pada nilai-nilai keadilan dan perlindungan korban.